Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Birama, Bincang Ramatama SRCR Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada episode kali 6 kali ini kita akan mengusung tema mengenai sedentary lifestyle. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian. Sudah ada bersama saya narasumber kita yang luar biasa, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang, dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Terima kasih banyak nih kemarin Mbak Ratna, kemudian juga Mbak Alisa nih, semua dari ASR ya, Student Research Center Revolution dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ini siang hari ini meminta saya untuk sharing sebenarnya ya dengan teman-teman sekalian tentang topik yang juga sangat penting. Baik dokter, jadi sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Alisha Putri sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember Angkatan 2020 yang akan menjadi moderator pada Birama episode 6 kali ini. Nah, sebelumnya saya izin untuk membacakan CV narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, lahir pada tanggal 18 September tahun 1986. Beliau merupakan salah satu alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2010 yang kemudian melanjutkan pendidikan spesialis di universitas yang sama, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pendidikannya terbaru, beliau baru saja menyelesaikan pendidikan sebagai International Fellowship of Physical Medicine and Rehabilitation di National Taiwan University Hospital di Taipei. Nah, kemudian Dr. Ibrahim saat ini berpraktik di beberapa rumah sakit dan klinik ternama nih di Jakarta. Dan salah satunya bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Rehabilitasi di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo sejak Juli 2020 hingga saat ini. Nah, selain itu, Dr. Ibrahim juga tergabung nih di dalam beberapa organisasi kedokteran dan salah satunya yang terbaru adalah Perdoski atau Persatuan Dokter KFR Intervensi Indonesia sejak tahun 2019. Nah, beliau ini juga banyak melakukan publikasi, salah satunya yang terbaru pada tahun 2020, Dr. Ibrahim dan tim telah menerbitkan karya dengan judul Cardiac Rehabilitation, SH Pilgrimage Preparation for Patients with Severe Kyphoscoliosis Disability yang termuat dalam World Disability and Rehabilitation Virtual Conference. Nah, itu dia CV pemateri kita yang luar biasa nih teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi sharing-sharing bersama Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, nih, baik teman-teman, pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang nggak bakalan terpisah nih dari kita sebagai individu, yakni mengenai gaya hidup. Nah, lebih tepatnya lagi kita akan membahas mengenai sedentary lifestyle. Nah, mungkin dari teman-teman nih dokter masih banyak yang asing atau bahkan baru pertama kali nih kayaknya mendengar istilah sedentary lifestyle. Nah, menurut pandangan Dr. Ibrahim, bagaimana sih definisi dan gambaran umum mengenai sedentary lifestyle itu? Karena nanti kita juga fit ya di era pandemi. Namun sebelumnya juga kita coba lihat dulu tentang sedentary lifestyle. Ini karena ada mahasiswa FK yang tentunya kita sudah harus mulai lebih ilmiah untuk menjelaskannya. Namun secara umum, sedentary lifestyle adalah gaya hidup atau kebiasaan aktivitas keseharian yang less active atau inactivity. Jadi kurang banyak aktivitas fisiknya. Ya, namun kalau kita lihat lebih lanjut lagi, saya mungkin akan sharing sedikit lebih dalam karena ini semuanya juga kita lihat dalam rangka ilmiah bahwa sedentary lifestyle itu juga erat kaitannya dengan sedentary behavior, di mana apapun aktivitasnya yang melakukan aktivitas keseharian dengan nilai metabolic equivalent atau MET kurang dari 1,5. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian, setiap aktivitas keseharian kita itu bisa kita konversi dengan namanya metabolic equivalent. Metabolic equivalent ini perbandingan antara ketika kita melakukan aktivitas, energi yang dibutuhkan ketika melakukan aktivitas, dengan energi yang dibutuhkan pada saat melakukan istirahat. Nah,
Setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada nilainya. Jadi kalau kita lihat mungkin yang terbaru sekarang kompendium itu 2011 ya, boleh di Google tentang kompendium 2011. Duduk ini match-nya kira-kira 1,5 ya. Kalau misalnya tidur siang itu 0,9. Kalau kita melakukan mandi aja, mandi itu kalau nggak salah 1,2. Berbicara itu kira-kira 1,5. Namun misalnya yang lebih tinggi lagi, naik tangga 2 lantai itu sudah masuk 5 match ya. Nah ini yang harus kita ukur. Kalau yang disebut sedentary lifestyle adalah di mana aktivitas yang kita lakukan itu kurang dari 1,5 match. Jadi secara umum, mudahnya kalau mau ditanya, dok, sedentary lifestyle gimana sih? Inilah yang biasa dilakukan oleh kaum rebahan. Ini Mbak Alisa nih ya, sukanya rebahan. Kita bayangin, rebahan itu kurang dari 1,5 match. Dia paling hanya 0,9 match ya. Jadi itulah yang disebut sebagai sedentary lifestyle. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Jadi secara umum kita mengenal sedentary lifestyle ini sebagai gaya hidup yang kurang aktif bergerak begitu ya. Betul sekali. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Nah, kira-kira apa saja nih hal-hal yang ternyata itu sering dilakukan oleh banyak orang, terutama mahasiswa begitu ya dokter, tapi tidak disadari termasuk ke dalam sedentary lifestyle gitu dokter. Ya, ini sadar atau tidak ternyata kita lakukan ya, Contohnya nih, kita sedang Zoom seperti ini sedentary lifestyle nih. Karena dengan Zoom seperti ini kita hanya menghabiskan 1,5 match. Jadi kalau ditanya, dok, apa saja yang sebenarnya merupakan dari sedentary lifestyle? Contohnya nih, HP ini gawat ya. HP ini gawat karena dengan HP kita sedentary lifestyle. Kita duduk, kita nunduk, mulai dari scrolling Instagram, ya kan? Mulai dari kita buka YouTube, mulai dari update status, upload foto, dan lain sebagainya, itu sedentary lifestyle. Atau kita buka laptop, kita ngerjain sesuatu, duduk dalam waktu lama, lebih dari 2 jam, itu sedentary lifestyle. Atau kita lagi kumpul-kumpul sama teman, ini mudah-mudahan di Jember juga sudah tidak terlalu tinggi nilai angka COVID-nya ya. Sudah duduk, mulai nongkrong di tempat coffee shop gitu ya, duduk-duduk, itu sedentary lifestyle sebenarnya. Walaupun ngobrolnya sekencang apapun, teriaknya kayak gimana, seasik apapun, seramai apapun, namun itu sebenarnya sedentary lifestyle. Nah, inilah yang mungkin akan berbeda di zaman sekarang. Sedikit saya bagikan data ya. Kalau di luar, jangankan di Indonesia kita termasuk orang yang tanda kutip agak malas berjalan. Namun seperti di Asia, di Korea saja. Korea kita tahu mereka suka berjalan ya, orang-orangnya. Rata-rata kalau di Asia mereka suka berjalan. Korea, Jepang, Taipei, Singapura mereka suka berjalan kaki. Kalau kita ke warung aja naik motor gitu ya. Bahkan tidak jarang drive-thru apa misalnya KFC orang naik motor gitu, nggak mau parkir terus masuk ke dalam. Itu kan karena kita nggak suka jalan. Namun kalau di Korea saja sehari mereka menghabiskan waktu untuk sedentary itu 8 jam. Ya, itu nilai yang sangat besar. Di Amerika kita anggap mereka orang yang suka aktif deh. Ternyata mereka juga menghabiskan 7 jam. Ini yang bisa teman-teman lakukan paling mudah lihat HP-nya di rumah, terus lihat screen time-nya. Screen time sehari-hari berapa? Ternyata rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu sehari-hari untuk screen time 6 jam. Apapun itu yang dilakukan, mau WhatsApp-an, via HP, mau sosial media, mau nonton YouTube, mau nonton Netflix, semuanya tetap kurang lebih minimal 4 jam. Dan nggak mungkin ya 4 jam ini sambil lari, hampir nggak mungkin ya. Pasti 4 jam ini paling enak kayak gini nih, sambil santai nih, santai ngobrol. Nah, inilah sebenarnya sedentary lifestyle. Namun yang lebih bahaya adalah kalau sudah dari lifestyle akan masuk ke dalam sedentary behavior. Kalau lifestyle hanya gaya hidup, namun kalau udah behavior ini sudah sikap. Ya, yang tadinya cuman kebetulan harus duduk, sekarang jadi sikap. Memang sikapnya males gitu, nggak enak buat bergerak, nggak nyaman untuk bergerak. Begitu kira-kira Alisa. Ternyata banyak sekali ya dokter hal-hal yang tidak kita sadari itu ternyata termasuk ke dalam sedentary lifestyle ini, bahkan lebih ke behavior kayaknya sekarang dokter.
Betul, karena betul, sudah nyaman untuk online hampir 1,5 tahun ya dokter untuk betul, online ini betul sekali. kayaknya sudah tidak lifestyle lagi, sudah bergeser ke behavior nih. Nah, baik dokter. Kemudian menurut dokter sebagai satu spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kira-kira apa saja ya dokter faktor yang dapat mempengaruhi seseorang itu untuk cenderung memiliki sedentary lifestyle tersebut dokter? Oke, jadi kita harus lihat dari beberapa sudut pandang ya. Ada beberapa faktor tentunya. Pertama jelas faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan akan sangat berpengaruh. Misalnya, kurangnya tempat untuk beraktivitas. Jadi kalau teman-teman di kampusnya ada tempat aktivitas, ya, ada fasilitas untuk berolahraga, ada taman yang cukup luas, itu sebenarnya satu hal yang harus disyukurin. Enak. Atau di Jember ada tempat terbuka untuk olahraga, itu sangat disyukurin. Karena kalau enggak, kita nggak punya tempat. Jadi kalau teorinya, lack of open space area itu merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk bisa melakukan aktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga menjadi masalah adalah misalnya polusi udara. Tempatnya tidak nyaman, jadi untuk melakukan aktivitas sulit. Akhirnya orang cenderung akan banyak di dalam rumah. Kalau sudah di dalam rumah, ya tadi pasti sedentary lifestyle. Pertama faktor lingkungan ya. Kemudian juga ditambahkan keamanan dan lain sebagainya yang masuk ke dalam faktor lingkungan. Yang kedua adalah faktor personal. Ini faktor personal penting sekali. Balik lagi ke individu masing-masing. Kalau bawaannya memang suka aktif, ya itu nggak bisa diam itu. Jadi baru di depan laptop 1 jam, pasti udah pingin gerak. Atau baru pegang HP sebentar, pasti bergerak. Minimal TikTok-an, ya itu bergerak. Atau kalaupun biasanya bergerak, ya Sabtu Minggu pasti udah ada rencana tuh. Mau sepedaan, mau lari, mau kemana itu sudah ada. Tapi sebaliknya, kalau memang individunya secara personal factor-nya memang bawaannya tidak suka macam-macam, maka akhirnya itu akan menghambat seseorang untuk maju. Jadi yang tadinya kita harusnya bergerak, ini malah lebih banyak santai-santai, tidak mau, mager, nanti dulu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah faktor sosial. Faktor sosial ini sangat berpengaruh. Jadi kalau kita berteman sama teman-teman yang sama-sama sedentary, itu akan kompak, ya enggak? Misalnya di sini ada Mbak Ratna, ada Mbak Alisa, sama-sama gitu ya. Itu lagi kumpul bareng, ya satu main HP, satu main HP juga. Nggak mungkin tiba-tiba, ini yuk jalan, ini jalan, hampir nggak mungkin ya. Tapi sebaliknya, kalau kita gabung sama teman-teman yang memang aktif orangnya, sukanya misalnya olahraga, sukanya sepeda, sukanya apa, itu nggak bisa diam. Pasti nih kalau udah hari Sabtu, dari hari Kamis atau hari Jumat udah tahu hari ini mau kemana, besok mau kemana, itu pasti udah tahu. Nah, jadi 3 faktor itu. Pertama faktor lingkungan, kedua faktor personal, yang ketiga adalah faktor sosial. Gitu deh. Baik, terima kasih banyak dokter. Sangat luar biasa ya, ternyata faktor-faktor di luar diri kita itu sangat berpengaruh terhadap nanti lifestyle kita itu bagaimana, terutama Betul nanti sekali. Ya, itu betul sekali. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Kemudian, nah biasanya kalau orang Indonesia nih kalau nggak ada triggernya itu kurang mantap gitu dokter, ilmunya kurang masuk gitu. Nah mungkin bisa dokter jelaskan mengenai apa saja bahaya yang akan mengancam kita nih kalau misal kita memiliki gaya hidup yang sedentary ini begitu dokter. Oke, kita lihat dari beberapa sudut pandang ya. Kita lihat dari sistem metabolik, kita juga lihat dari satu prekursor yang bisa menstimulasi cancer. Satu lagi tentunya karena saya muskuloskeletal spesialis, kita akan lihat dari otot tulang dan sendi. Pertama kita lihat dari sindrom metabolik dulu, bahwa kita punya hormon insulin, kita punya otot. Ya, hormon insulin fungsinya bukan hanya memasukkan gula ke dalam sel, ke dalam otot, namun dia juga berperan untuk tadi memaksimalkan agar masuknya gula itu ke dalam otot dengan baik. Kemudian ada yang dinamakan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah ketidakmampuan insulin untuk memasukkan gula ke dalam selnya. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita tidak banyak melakukan aktivitas. Jadi, kalau kita diam, tidak melakukan aktivitas, maka resistensi insulin akan terjadi. Ya, insulin tidak mampu untuk memasukkan gula ke dalam sel. Itu yang akan terjadi. Akhirnya, risiko untuk mengalami sindrom metabolik seperti diabetes mellitus akan meningkat.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah kolesterol. Kolesterol ini juga menjadi suatu hal yang penting. Karena kalau kita diam, tidak melakukan aktivitas, kolesterol akan banyak menumpuk. Produksinya memang ada, ya, namun untuk pemakaiannya tidak terlalu banyak. Jadi kita tahu ya, ada HDL, ada LDL, ya. Maka HDL-nya akan sedikit berkurang dan LDL-nya akan meningkat. Ya. Kemudian juga yang penting adalah masalah adipose, namanya metabolik dari lemaknya. Jadi harusnya ketika kita melakukan banyak aktivitas, karena kita butuh energi, sel lemak akan dipecah, ya, namanya gluconeogenesis. Jadi sel lemak akan dipecah untuk dijadikan energi. Dengan energi itu untuk kita melakukan aktivitas. Namun ketika ini terjadi, kita tidak banyak melakukan aktivitas, sel lemak ini tidak akan dipecah, bahkan dia akan menumpuk terus. Inilah yang terjadi kalau kita lihat, pasti sejak pandemi, kalau yang nggak banyak melakukan aktivitas, berat badan pasti naik, ya, berat badan pasti naik. Itu yang mungkin akan terjadi. Kemudian kita juga melihat, harus lebih hati-hati lagi, ada beberapa faktor-faktor pencetus kanker yang akan lebih aktif kalau misalnya kita sedentary lifestyle. Harusnya kita memiliki keseimbangan energi, ya. Namun ketika ada ketidakseimbangan, maka akan tercetuslah namanya radikal bebas. Radikal bebas inilah yang mungkin akan menstimulasi terjadinya hal-hal yang tadinya tidak menjadi karsinogenik menjadi karsinogenik. Yang terakhir, kita lihat juga masalah muskuloskeletal. Otot, tulang, dan sendi pasti akan menurun. Kalau kita tidak aktif, regulasi kalsium akan berkurang, maka resiko osteoporosis akan meningkat. Kemudian yang kedua, dengan kita sedentary, maka kita melakukan aktivitas dengan hanya diam saja, ya. Maka otot, tulang, dan sendi akan berada dalam posisi yang statis. Oke? Posisi yang statis ini membuat otot-otot menjadi kaku, tulang menjadi tidak terpakai, sendi menjadi tegang, dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan membuat struktur otot, tulang, dan sendi mengalami masalah. Makanya kalau kita sedentary lifestyle, sebenarnya kita akan pegel-pegel, nggak nyaman, lehernya kaku, pundaknya pegel, dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Namun pada dasarnya kalau otot, tulang, dan sendi kita masih bisa atur. Namun kalau yang tadi gangguan metabolik, ini akan menjadi lebih sulit. Ya, demikian. Terima kasih banyak atas insight-nya, dokter. Jadi ternyata sedentary lifestyle ini sangat berbahaya begitu ya, dokter. Untuk resikonya sangat tinggi, terutama bagi teman-teman yang kuliah online ini banyak diamnya begitu, dokter. Diam di kos. Betul sekali. Iya, bahkan sampai bisa menyebabkan kanker begitu ya, dokter ya. Betul. Jadi harus hati-hati sekali memang. Terima kasih banyak, dokter. Nah, itu dia untuk pertanyaan terakhir di sesi yang pertama mengenai sedentary lifestyle. Nah, kita akan lanjut nih teman-teman ke sesi yang kedua mengenai sedentary lifestyle di era pandemi. Nah, teman-teman tahu semuanya ya, di era pandemi ini semuanya dilakukan serba online. Mulai dari kuliah online, kemudian bimbingan online, bahkan bekerja juga dilakukan secara work from home atau dari rumah nih, teman-teman. Nah, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ibrahim tadi cenderung membuat kita itu menjadi kurang aktif untuk bergerak atau lebih banyak rebahan begitu. Dan duduk di depan laptop dalam waktu yang lama. Nah, menurut dokter, apa nih dokter hal-hal yang bisa kita lakukan di sela-sela kuliah online agar kita ini tidak terjerumus ke dalam sedentary lifestyle begitu, dokter? Ya, ini yang paling penting sekali ya, karena gimana pun juga kita nggak tahu nih COVID akan sampai kapan, pandemi akan sampai kapan. Jadi memang kita harus mengontrol, jangan sampai kita tidak sadar, nanti kita masuk ke dalam sedentary lifestyle, bahkan tadi yang saya bilang, sedentary behavior, udah terlalu nyaman, udah PW, udah keenakan, kita santai-santai, akhirnya giliran bergerak, aduh ngangkat pantat aja berat gitu rasanya, aduh mau gerak aja nggak enak rasanya. Ya, jadi beberapa tips yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan sampai lupa kita melakukan stretching. Ya, setiap 2 jam kalau kita lagi kuliah online duduk, tolong berdiri, lakukan peregangan. Mulai dari leher, ya, kemudian ke pundak, kemudian ke pinggang, ke bokong, dan juga kaki-kaki. Itu memang hal yang sederhana, namun sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga, otot kita
tidak mungkin bisa untuk statis dalam waktu lama. Ya, dia harus diregangkan, dia harus dilakukan sesuatu hal. Itu yang menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kita harus semua ya melakukan pergerakan. Jadi tadi sudah stretching, yang kedua pergerakan. Misalnya minimal berdiri sebentar, ya, atau jalan sebentar. Itu merupakan suatu hal yang penting. Ketiga, yang penting juga adalah kita mengatur semua kedudukan yang penting untuk kita melakukan aktivitas. Misalnya nih, tanpa sadar kita pakai laptop misalnya, tapi laptopnya lebih pendek dari kita, sehingga kita banyak melakukan posisi duduk seperti itu. Atau kalau misalnya kuliah ternyata boleh off cam ya, ada yang kuliahnya duduk di lantai, ada yang kuliahnya di meja makan, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil santai, dan lain sebagainya. Ini kan suatu hal yang penting. Maka karena kita melihat ke depan masih akan panjang, coba kita posisikan aktivitas kita dalam posisi yang ergonomis. Jadi kita duduk yang bagus, kursi yang juga mensupport, kalau perlu yang memang mensupport tulang belakang kita, dan ada senderannya di belakang. Kemudian kita juga sesuaikan dengan level penglihatan mata kita. Jadi laptop jangan terlalu rendah. Sekarang banyak ya kalau kita beli di online shop itu yang bisa membuat laptop lebih tinggi, sehingga kita bisa mengarahkan pandangan kita sejajar dengan pandangan kita. Kemudian yang penting juga adalah posisi tangan. Kalau kita pakai laptop jangan terlalu rendah, tapi juga jangan terlalu tinggi seperti ini. Terlalu tinggi juga akan membuat nanti masalah nyeri di bahu, ya. Tapi kita cukup sedang, relax, dan kalau kita pun menggunakan meja, jangan sampai meja ini di pinggir sini, tapi kita naikkan sedikit ke sini, ya, sehingga tidak ada jepitan di carpal tunnel. Jadi ada saraf kejepit, ada tendon yang radang dan lain sebagainya. Itu tidak menyebabkan masalah di kita. Nah, itu hal-hal sederhana, namun itu penting dilakukan karena bagaimanapun juga kita mau aktif. Yang terakhir, di luar aktivitas kita kuliah, maksimalkan waktu untuk berolahraga. Jadi kalau kita lihat American College of Sport Medicine menyarankan minimal 3-5 kali dengan durasi saja cukup. Karena kan kita banyak jam yang bisa ngatur ya, sehari berapa ribu langkah. Targetnya kalau bisa 10.000, tapi kalaupun nggak bisa 5.000 sudah cukup sebenarnya untuk bisa melatih aerobik kita, menggunakan otot-otot besar dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, dan juga fitness kita. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Nah, itu teman-teman dengerin tuh. Meskipun kuliah online berjam-jam, itu jangan sampai lupa dengan stretching gitu ya dokter. Kemudian kita juga minimal bergerak berdiri begitu untuk meminimalisir adanya kekakuan pada sendi-sendi dan otot-otot pada tubuh kita. Nah, baik, izin untuk melanjutkan ya dokter. Kemudian karena di Indonesia saat ini masih era pandemi dan kegiatan di luar rumah ini kan masih banyak dibatasi begitu dokter. Nah, menurut pandangan dokter, kegiatan apa yang bisa kita lakukan di luar rumah agar terhindar dari bahaya sedentary lifestyle maupun terpapar dari COVID-19 ini begitu dokter? Gimana tadi? Maaf, mau diulang yang akhir yang sedentary COVID, maaf. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan di luar rumah agar terhindar dari bahaya sedentary lifestyle maupun terpapar dari COVID-19 begitu dokter? Ya, jadi memang ini harus suatu hal yang penting ya, bahwa kalau misalnya kita melakukan aktivitas olahraga, itu ada satu kurva yang penting sekali, namanya J-curve ya. J-curve ini kurva yang menunjukkan kalau kita melakukan aktivitas fisik, maka imunitas kita akan meningkat. Namun sebaliknya, overactivity, imunitas kita akan berkurang. Namun sedentary lifestyle, ya, less activity, imunitas kita juga akan berkurang. Maka yang disarankan adalah kita melakukan aktivitas yang moderate. Dengan aktivitas yang moderate, maka kita akan mendapatkan imunitas yang baik. Sehingga kalau kita hubungkan dengan COVID-19, dengan imunitas yang baik, maka akan membuat kita lebih kebal, lebih tahan. Ditambah kita sudah vaksin untuk bisa mengantisipasi COVID-19. Oleh karena itu, ingat kalau kita lihat huruf J, nanti boleh teman-teman lihat ya, J-curve, moderate intensity exercise, itu jauh baik. Karena dia akan meningkatkan imunitas, dengan imunitas yang meningkat, akan mampu untuk bisa menurunkan kemungkinan risiko infeksi. Namun, sedentary lifestyle dan over
exercise itu malah berbahaya. Ya. Ya baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin bisa dicontohkan untuk moderate intensity itu seperti apa ya dokter, contoh olahraganya? Oke, moderate intensity itu kita gunakan dengan olahraga aerobik paling mudah ya. Jadi boleh berjalan, boleh jogging, boleh bersepeda sebenarnya. Itu aktivitas yang mudah. Namun kalau kita mau mengukur intensitasnya, jadi idealnya begini. Ini teman-teman kan usia pasti semua di bawah 40 ya. Paling mudah adalah ukur 220, oke, dikurangin dengan usianya. Misalnya usianya 25. Oke, itu kan berarti 195. Ya, itu 195. Kemudian dari 195 ini adalah heart rate maksimal kita. Nah, kalau kita sebut moderate, maka kita hanya boleh 70. Mohon maaf tadi saya terlempar. Yang mana tadi ya? Yang dikurangin sudah bisa ya tadi ya? Sudah masuk belum? Mungkin bisa diulang kembali dokter, karena Ya, tadi ulang ya. Jadi paling mudah 220, oke, dikurangin usia. Ya paling dua kita kurangin dengan 10. Oke. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas mau berjalan, berlari ataupun bersepeda, coba diukur. Karena di kita awalnya adalah 70 kali per tes. Masih masuk nggak? mohon izin menjawab dokter, sudah masuk tapi tadi sempat terputus dokter waktu pengukuran nadi sebelum olahraga. Permisi dokter, apakah suara saya terdengar? Sempat terputus ya, oke. Terdengar. Oke. Jadi tadi 200 sudah, kemudian dari 200 ya, dikali 70 sampai dengan 85%. Jadi kalau kita tadi 70 adalah 140, 70 kali per menit. Oke. Jadi, kalau kita melakukan moderate, maka kita cuma boleh tadi 70 sampai dengan 85% dari heart rate maksimalnya. Maka kalau kita start sebelum aktivitas, sebelum olahraga, nadi kita adalah 70, apapun yang kita lakukan, kita cuma boleh maksimal sampai heart rate kita 140 sampai 170. Oke? Di atas itu kita sudah melakukan namanya vigorous activity. Jadi bukan moderate, tapi over exercise. Di bawah itu, kita belum mencapai ke rentang yang bisa memberikan manfaat dari exercise kita. Ya, nah itulah yang penting, moderate activity-nya. Jadi moderate exercise seperti itu. Apapun bentuknya boleh. Jadi mau teman-teman naik sepeda, silahkan. Mau teman-teman berjalan, boleh. Jogging, boleh. Namun kita harus atur, jangan sampai kita over. Atau jangan sampai kita hanya jalan santai, pelan-pelan. Walaupun lama, mungkin 1 jam, tapi santai sekali. Pelan-pelan, kebanyakan ngobrol. Nah, itu yang belum masuk ke dalam rentang daripada olahraganya. Demikian. Baik, terima kasih banyak dokter.
Nah, itu tadi Diukur teman-teman. ya, diukur masing-masing ya, biar tahu berapa sih sebenarnya bolehnya ya. Ya, siap dokter. Nah, itu tadi teman-teman mungkin bisa dicoba sebelum memulai olahraga begitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berolahraga begitu ya dokter. Karena olahraganya sangat dibebaskan untuk jenisnya asalkan tidak melebihi 70 hingga 85% dari Betul, batas maksimalnya tadi. Ya, betul. baik. Ya, baik dokter. Selanjutnya itu dia pembahasan kita mengenai sedentary lifestyle dan kemudian kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Ya, Berpisah dulu sebentar begitu dokter dari sedentary lifestyle, kita akan membahas mengenai profesi spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menjadi salah satu menjadi bidang yang ditekuni oleh dokter Ibrahim saat ini. Nah, betul. seperti yang kita ketahui nih dokter, setelah lulus mahasiswa FK kan bisa melanjutkan studinya boleh ke S2 atau melanjutkan ke salah satu spesialis tertentu, bisa spesialis jantung, kemudian ortopedi dan lain-lainnya, dan salah satunya adalah kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, mungkin dari dokter Ibrahim sendiri bisa menjelaskan bagaimana gambaran umum dan ranah kerja dari seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dokter. Baik, terima kasih banyak. Ini merupakan satu hal yang penting ya, karena memang bagaimanapun juga dokter rehab itu di Indonesia belum terlalu banyak jumlahnya. Baru kira-kira 1.000 dokter spesialis, sedangkan kebutuhannya sangat banyak. Oke, kalau ditanyakan dokter rehab itu apa, kan gelarnya adalah SPKFR, Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Maka kita lihat dua kata di sini. Pertama adalah kata-kata fisik. Dokter rehab ini menggunakan semua modalitas fisik yang ada untuk memberikan satu proses rehabilitasi. Dok, modalitas apa misalnya? Misalnya ada energi panas, itu kita gunakan ya buat terapi. Misalnya terapi diatermi. Kita gunakan nih cold, modalitas dingin, suhu dingin. Kita gunakan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, contohnya misalnya laser untuk kita memberikan terapi. Kita menggunakan gelombang suara untuk memberikan terapi kepada pasien, ya. Dan itu semua adalah tujuan untuk rehabilitasi. Kalau kita lihat di zaman dahulu, orang mungkin akan banyak masalah-masalah kuratif ya, sakit berobat. Ternyata dampak dari berobat itu bukan selesai di situ saja, tapi ada dampak-dampak akhirnya yang semakin panjang yang menimbulkan kondisi disabilitas atau kecacatan. Meskipun kecacatannya bukan berarti cacat sekali ya, namun yang ada gangguan dalam fungsinya. Karena dokter rehab akan berorientasi pada fungsinya. Jadi kalau kita lihat, misalnya teman-teman ada pasien, pernah lihat pasien stroke. Ketika fase akut, maka nanti dipegang oleh dokter spesialis saraf misalnya. Kemudian setelah fase akutnya sudah selesai, akan dilakukan proses rehabilitasi, recovery untuk mengembalikan fungsi saraf. Nah, itu yang dilakukan. Atau teman-teman ada pasien kecelakaan, misalnya fraktur. Dia kecelakaan, kemudian setelah itu pasien membutuhkan operasi. Setelah operasi itu pasien bukan berarti langsung jalan, namun dia membutuhkan satu proses rehabilitasi untuk recover kepada kondisi berikutnya. Atau yang paling berat misalnya ya, amputasi putus kakinya gitu ya, bisa di bawah lutut ataupun di atas lutut, maka dia membutuhkan kaki palsu, itu masuk ke dalam satu proses rehabilitasi. Maka itu rehabilitasi sebenarnya kita bisa lihat kita timnya banyak. Dokter rehab ini manajer dari banyak tim. Kita punya tim fisioterapi. Ya, fisioterapi itu merupakan salah satu tim dari rehabilitasi medik. Jadi kadang fisio ini memang kita kolaborasi jelas. Jadi ketemu dokter dulu, dokter sudah assess pasiennya masalahnya apa, kita berikan program, nanti fisioterapi bisa melakukan program yang sudah diberikan. Atau tim kita juga ada ortotik, prostetik, pembuatan kaki palsu tadi ya. Ada juga misalnya speech therapy. Misalnya nih banyak nih anak-anak karena banyak main gadget, terlambat bicara. Itu membutuhkan terapi bicara. Namun sebelum diberikan terapi harus dinilai dulu, di-assess. Nah, itu oleh dokter rehab. Dan rehab ini ada banyak divisinya nih Alisa. Jadi ada divisinya mulai dari pediatri. Pediatri ini mulai dari neonatus. Bayangin, anak-anak belum bisa nen misalnya, baru lahir tapi dia tidak cukup kuat untuk bisa nen. Itu harus diberikan stimulasi. Kemudian anak-anak belum bisa duduk, belum bisa berdiri, belum bisa bicara, itu harus diberikan program habilitasi juga dari dokter rehabnya. Ya, nanti yang melaksanakan bisa speech therapy, bisa ada occupational therapy, ada fisioterapi, itu bisa diberikan. Kemudian juga mulai divisi yang lain, misalnya muskuloskeletal. Kalau saya muskuloskeletal, saya otot tulang dan sendi. Jadi kalau pasien
osteoartritis lutut misalnya, pengapuran lutut. Kalau dia grade 4, dia akan pergi ke ortopedi. Tapi kalau dia nggak mau operasi atau nggak bisa operasi karena misalnya memang ada masalah metabolik yang lain, dia bisa datang ke dokter rehab. Atau bahkan setelah operasi pun dia akan datang ke dokter rehab. Ya. Kemudian adalah divisi juga neuromuskular. Jadi kasus stroke dan lain sebagainya itu divisi neuromuskular. Atau divisi kardiorespirasi. Jadi kasus seperti COVID kemarin ya, ada long COVID jangka panjang dari COVID, ini jelas membutuhkan satu program rehab untuk mengembalikan paru-paru yang tadinya fibrosis untuk kembali normal lagi fungsinya, meskipun strukturnya tidak baik. Yang terakhir adalah divisi geriatri. Geriatri rehab ini kita lihat ya, semakin banyak usia lanjut yang ada di Indonesia, otomatis membutuhkan banyak terapi juga untuk bisa memaksimalkan agar fungsinya lebih baik. Jadi sebenarnya rehab sangat menarik karena banyak hal, mulai dari neonatus sampai dengan geriatri itu semua bisa diurus. Ya, hal-hal seperti tadi saja, duduk lama, pegel, sakit dan lain sebagainya itu satu hal yang bisa kita rehab. Ya, yang sifatnya bukan hanya obat, karena kita juga bermain di obat dan kita sampai juga ke tindakan ya. Kalau saya karena saya otot tulang sendi, saya banyak melakukan tindakan juga meskipun non operasi, namun kita banyak melakukan misalnya sendinya bengkak, kita aspirasi, kita blok sarafnya, itu hal-hal yang bisa dilakukan juga oleh dokter rehab. Demikian. Ternyata sangat luas sekali ya dokter untuk ranah kerja dari dokter spesialis KFR ini, bergantung pada bidangnya mulai dari pediatri, kemudian ada muskuloskeletal, neuromuskular, bahkan sampai ke geriatri juga bisa ditangani oleh seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wah, sangat ini sangat memberi insight baru nih dokter kepada saya mengenai spesialisasi di Indonesia. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih dokter, penasaran bagaimana proses yang dokter Ibrahim lalui dari mulai preklinik hingga bisa menjadi dokter Ibrahim yang kita kenal sekarang gitu dokter, sebagai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mungkin bisa dijelaskan suka duka atau proses-prosesnya bagaimana gitu dokter? Waduh, masih panjang nih ya, dokter Alisa baru semester 3 soalnya ya, masih panjang sekali nanti nih. Ya, cuman kan prinsipnya proses pendidikan di kedokteran ini satu proses pendidikan yang pasti ya. Kayak semester 3, semester 4 itu kan pasti nanti, itu kan preklinik. Setelah itu masuk klinik itu suatu hal yang pasti. Kita nggak bisa milih kan, wah saya maunya milih klinik ini saja, nggak bisa. Nanti kita ikutin dulu, kemudian preklinik, ikut klinik, akhirnya nanti dilantik menjadi dokter ya. Setelah dokter pun nanti kan ada namanya internship juga. Kalau zaman saya dulu nggak ada internship, namun untuk teman-teman nanti ke depan pasti ada internship dulu. Internship kemana? Mungkin kalau misalnya Jember mudah-mudahan nggak terlalu jauh, meskipun bisa juga memilih ke daerah timur yang lebih jauh, itu bisa juga. Ya, kalau saya nggak ada. Nah, setelah itu nanti kan bisa mengambil pengalaman klinis. Kalau saya dulu ngambil pengalaman klinis itu bekerja di luar Jakarta ya, tapi nggak terlalu jauh dari Jakarta, tuh selama kurang lebih 3 tahun sebelum saya daftar ke program spesialis. Rata-rata spesialis itu startnya dari 4 tahun, jadi 4 tahun sampai dengan 6 tahun tergantung spesialisasinya apa. Kalau rehab sendiri 4 tahun, sehingga memang selesai sekolah dulu zaman saya 6 tahun ya, kalau sekarang kan cuma 5 tahun ya, walaupun ada internship 1 tahun. Kalau dulu saya 6 tahun, kemudian pengalaman klinis 3 tahun, baru saya spesialis lagi 4,5 tahun, itu baru spesialis. Namun belum selesai tuh. Kalau kita mau konsultan, nambah lagi 2 tahun, ditambah kalau kita fellowship di luar mungkin akan bertahun-tahun. Jadi sebenarnya untuk dokter, ini untuk generasi muda semua, bahwa long life learning ini suatu hal yang penting sekali. Kita nggak pernah berhenti belajar. Di atas langit masih ada langit. Dibilang, wah dokter udah begini. Saya pikir saya masih belum ada apa-apanya. Masih banyak lagi yang di atas. Masih ada dokter lagi, masih ada prof, masih ada guru-guru saya di Indonesia maupun di luar negeri ya. Yang semua itu bisa ngebimbing kita mau jadi seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat mana yang kira-kira kita cocok, kita punya passion, kejar di situ. Niatnya ingat bahwa kita bukan hanya untuk dapat uang yang namanya dokter. Apalagi kan kita akademisi kan pasti tridharma perguruan tinggi. Kita jelas pendidikan, kita penelitian dan juga pengabdian masyarakat. 3 itu harus kita dapatkan. Kalau kita pendidikan maka belajar terus. Penelitian jangan pernah berhenti untuk melakukan penelitian. Meskipun tidak dipublikasikan, namun itu suatu hal yang penting. Misalnya hari ini kita dapat kasus, kok nggak berhasil, padahal biasanya kita lakukan ini berhasil. Nah, itu menjadi satu hal bahan penelitian. Yang terakhir pengabdian masyarakat. Ini yang penting sekali. Kalau kita lihat ke depan, harus kita hati-hati ya. Gimana pun juga mungkin nanti dokter asing masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga memang
kita harus memastikan agar kualitas dokter di Indonesia ini unggul dan tidak membuat orang Indonesia ini berobat ke luar negeri. Tapi kalau kita di sini bagus, maka orang akan berlomba-lomba datang untuk berobat di Indonesia. Demikian kira-kira. Namun kalau dukanya ya banyak. Dijalani saja, semuanya duka namun akhirnya indah nanti. Oke, baik. Itu dia teman-teman. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim tadi bisa kita ambil yang baik-baik gitu ya dokter. Untuk dukanya ya dirasakan saja, namanya juga. Betul. Oke, baik, lanjut dokter. Nah, kemarin saya sempat berkunjung gitu dokter di akun Instagram Dr. Ibrahim, dan di sana saya melihat dokter cukup aktif begitu di media sosial. Saya melihat dokter berpraktik di rumah sakit, kemudian juga berbagi ilmu melalui talk show, kemudian sempat mengisi di salah satu stasiun TV begitu ya dokter. Nah, itu saya penasaran dokter, bagaimana cara dokter bisa membagi waktu antara bekerja di rumah sakit, kemudian mengisi talk show dan berbagi ilmu kepada teman-teman, dan untuk menjalani kehidupan pribadi sebagai seorang Dr. Ibrahim begitu dokter. Bagaimana? Baik, ini menjadi suatu hal yang penting ya, karena selain dokter kita juga harus namanya work-life balance ya, antara kerja dengan kehidupan. Ini suatu hal yang harus seimbang. Kalau enggak nanti kan ya pasti ada yang kita kalahkan gitu, apakah keluarga ataupun karir kita kalahkan. Namun idealnya kita memang keduanya kita sama-sama balance ya. Dan kalau misal lihat, boleh kan Instagram, mungkin saya belum terlalu banyak, tapi mudah-mudahan itu nggak ada follower berlebih, itu semuanya ngikut. Kemudian juga YouTube, boleh dilihat, YouTube saya juga ada YouTube channel juga. Namun kalau saya pribadi, karena kita ada tim ya, jadi mudah-mudahan tidak akan terlalu memberatkan. Sudah ada yang mengatur nanti Instagramnya, apa yang diposting, apa captionnya, dan lain sebagainya sudah ada. Begitu juga dengan YouTube, jadi sudah tinggal saya minta, saya mau bicara tentang ini, itu udah nanti disiapkan semua. Jadi kita harus bisa pertama mengatur waktunya, betul. Yang kedua, melakukan pendelegasian ataupun kita minta tolong orang untuk mengerjakannya. Kadang-kadang kebanyakan kita mau yang ngerjain semua sendiri, akhirnya kita lelah sendiri ya. Tapi kalau misal kita memang nggak bisa, kita katakan nggak bisa dan kita pendelegasian ke orang lain. Kalau untuk mengaturnya, mau nggak mau, karena saya bekerja di rumah sakit pemerintahan, saya harus masuk pagi nih, masuk jam 8, pulang pasti setengah 4. Itu pun mulai pelayanan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat harus dikerjakan. Karena sembari kerja itu pasti ada ngajarnya, baik program pendidikan dokter spesialis ya, jadi spesialis yang lagi mau ngambil itu kan kita juga ajarin. Belum lagi tadi preklinik, mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada praktek juga, itu di siang hari. Sore hari kita masih banyak praktek juga, karena gimana pun saya prakteknya bukan hanya konsultasi, tapi kita banyak tindakan juga. Jadi memang nggak bisa hanya dengan online seperti ini, telemedicine agak sulit untuk saya pribadi. Jadi tetap kita lakukan secara offline. Namun, prinsipnya kita sudah bisa mengatur diri kita. Kalau kita hari ini lagi ada kerjaan, kita harus bisa atur, oke, mohon maaf pasien kita stop dulu, kita batasin. Atau misalnya kita reschedule ke hari berikutnya, kecuali mendesak. Kalau nyeri sekali, tidak bisa tertahankan dengan obat, ya mau nggak mau kita harus bantu. Tapi kalau masih bisa kita atur, kita bisa atur lagi. Ya, itu yang bisa kita lakukan agar ya semuanya seimbang. Kalau enggak, kita banyak mengorbankan. Kita ngorbanin diri kita, ngorbanin pasien, ngorbanin keluarga juga. Ya, jadi mumpung masih muda, kita bisa atur sebenarnya. Oke, kita maunya apa sih? Kita maunya apa? Kemudian manage waktunya yang baik. Kemudian juga sesuaikan dengan kondisi kita. Nggak bisa disamain ya, nggak bisa disamain. Oh, kita bisa, masa lo nggak bisa? Nah gitu, jangan kayak gitu. Atau sebaliknya, oh dia bisa, kita nggak bisa. Kadang-kadang beda, kan ada faktor lain. Kalau teman-teman masih tinggal bersama keluarga, ini baru mau olahraga, udah dipanggil ibu ya kan, suruh bantuin, jadi makin sulit gitu. Baru mau rencana belajar, sudah disuruh ini. Nah itu suatu hal yang sulit. Namun ya, itulah seninya hidup. Gimana kita akhirnya bisa ngatur, kita mau kemana. Yang pasti, show must go on. Jadi kalau lagi kuliah, tetap harus jalan. Yang tingkat. Ini kan Mbak Alisa semester 3, nanti ada ujian naik semester 4. Begitu juga, kalau kita mau semakin tinggi, maka ujiannya semakin berat. Ya enggak, tangganya semakin berat, ujiannya semakin sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Demikian, mudah-mudahan bisa ini ya, menggambarkan ya begitu yang cukup ideal, karena gimana pun juga masih bisa
bisa mengajar. Namun nanti kalau udah lulus pun teman-teman bisa memilih, saya nggak mau di rumah sakit pemerintah, saya nggak mau ngajar, saya mau jadi ibu rumah tangga, itu bisa. Saya maunya hanya praktek saja seminggu sekali, itu juga boleh. Semua pilihan ada di kita semua. Namun kalau kita lihat sebenarnya yang mungkin agak mendalam ya, bangsa kita ini butuh banyak dokter, ya enggak? Karena orang sakit masih banyak. BPJS yang bayar, yang kita lihat kalau di rumah sakit pemerintah masih banyak yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita bisa memberikan lebih banyak hal untuk orang, itu suatu hal yang baik. Kedua, masyarakat kita masih butuh pendidikan. Kita masih harus berikan edukasi kesehatan yang penting. Karena mitos dan fakta serta hal-hal tradisional di masyarakat yang mungkin tidak didasarkan pada dasar ilmiah itu masih banyak sekali. Jadi kalau misalnya sakit jantung masih dibilang masuk angin duduk dan lain sebagainya ya. Muscle sprain masih dibilang masuk angin juga dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang kita niatkan untuk kita bisa luruskan. Dan salah satu yang bisa kita luruskan adalah kita gunakan, sekarang mau tidak mau semua ada di genggaman. Media sosial menjadi satu hal untuk kita memberikan edukasi positif kepada masyarakat. Dengan itu kita bisa membantu, mudah-mudahan ya, memberikan edukasi, meningkatkan taraf kualitas kesehatan bangsa Indonesia dan memberikan pengabdian untuk masyarakat. Demikian kira-kira Alisha. Luar biasa sekali, memang Dr. Ibrahim narasumber kita ini memang sangat luar biasa begitu ya teman-teman. Semoga dapat kita ambil gitu ya, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim. Baik, karena keterbatasan waktu begitu dokter, mungkin pertanyaan terakhir dari perbincangan kita pada siang hari ini, adakah pesan dan mungkin apa ya dokter ya, anjuran-anjuran begitu yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran dan anak-anak muda nih dokter yang sedang menjalani kehidupan serba online di masa pandemi? Baik, ya terima kasih banyak. Ini suatu hal yang penting ya, karena gimana pun saya juga masih anak muda nih sebenarnya ya. Jiwanya masih muda ya. Oke, yang pertama, sedentary lifestyle ini will killing us. Jadi hati-hati, kita mulai malas-malas, mager-mager, nanti suatu saat kita bisa jadi malas bergerak ya. Sikap kita jadi malas. Kalau kita sudah malas melakukan sesuatu, mau ini mau itu jadi malas. Jadi jangan biarkan sedentary lifestyle membuat kita menjadi kebiasaan untuk malas bergerak ya. Kalau kita sudah malas bergerak, nanti ngapa-ngapain malas. Malas mikir, aduh gue lagi mager nih. Nah, itu kan kadang-kadang suka kayak gitu ya. Jadi yang pertama, kita tetap harus aktif bergerak, aktif berpikir, aktif berkarya. Itu yang paling penting. Karena kalau enggak, kita cuman gitu-gitu saja. Bergerak memang ada, tapi buat diri sendiri. Aktif berpikir, tapi mikirin yang benar. Yang terakhir, aktif berkarya. Jangan lupa, karya ini bisa banyak hal. Teman-teman mungkin ada yang kelebihan di bidang olahraga, berkaryalah dalam bidang olahraga. Ada yang berkarya dalam seni, silahkan dalam bidang seni. Dalam musik, silahkan dalam musiknya. Ya, dalam bidang ilmiah, silahkan dalam bidang ilmiahnya. Namun karya ini suatu hal yang penting untuk kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, jangan berhenti untuk ilmu. Kalau kita belajar, kita dikasih tahu sama dosen kita, saya lihatkan jurnal kita, melihat kita tidak terbatasi lagi. Kalau dulu harus pakai buku yang tebal, sekarang kita tinggal googling dan semua sudah ada. Jadi jangan pernah berhenti untuk melihat ilmu. Yang terakhir, kalau kita punya passion, seriuskan di situ, fokus di situ, maka pasti akan berhasil. Ya, jadi kadang-kadang kita itu terlalu banyak maunya. Kita maunya ini, dan hati-hati. Banyak maunya kita seringkali itu didasarkan atas orang lain. Melihat ya, misalnya Mbak Alisha kan juniornya Mbak Ratna nih. Lihat, kok enak banget nih Mbak Ratna nih, udah ini enak banget, ikut-ikutan ya kan. Mbak Ratna jadi selebgram, Mbak Alisha tiba-tiba jadi selebgram juga, padahal sebelumnya kan enggak ya. Misalnya Mbak Ratna tiktokers, tiba-tiba ingin juga jadi tiktokers. Nah, hati-hati, generasi muda lebih mudah untuk mengadaptasi sesuatu. Kalau adaptasi sesuatu itu sesuatu yang baik, itu jadi suatu hal yang positif. Namun kita bisa bayangkan, kalau dia tidak baik, jadi suatu hal yang tidak baik juga. Ingat, dokter ini perannya banyak ya. Dokter ini nanti juga perannya adalah untuk menolong orang, dan dokter ini urusannya nanti sama nyawa, jadi hidup dan mati. Kalau kita memang sudah berniat jadi dokter, sudah masuk di fakultas kedokteran, itu merupakan satu amanah yang penting harus dijaga ya. Maka dengan kita memegang amanah atau tanggung jawab itu, kita akan bertanggung jawab dengan apa? Dengan terus belajar.
Kita bisa bayangin, kalau sampai sekarang kita masih kasih cotrimoxazole untuk obat typhoid, itu berarti kita nggak belajar. Kita berarti memberikan apa namanya, kalau bahasa saya mungkin kita zolim sebenarnya ke pasien, nggak benar, ya kan? Kalau kita masih berikan piroxicam 2 kali sehari, nah itu berarti kita zolim ke pasien. Jelas-jelas dosisnya cuma 1 kali 15 mg. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan skill. Kalau dengan kita meningkatkan skill, kita punya lebih banyak, kita bisa memberi lebih banyak. Nah, jadi yang paling penting adalah kita tahu kondisi kita tahu passion kita niatkan untuk kita berkarya, kita bisa bermanfaat untuk orang. Dengan itu, maka mudah-mudahan ya, universe ini akan mendukung kita semua. Entah kenapa pasien datang, entah kenapa misalnya follower datang, entah kenapa undangan datang, kayak gini kan dari Birama, entah kenapa kita punya niat baik, itu lainnya penting gitu. Baik, terima kasih banyak dokter atas saran-saran yang luar biasa nih ya. Intinya jangan lupa atau jangan malas untuk aktif bergerak, aktif berpikir, dan juga aktif berkarya nih teman-teman. Betul sekali. Tidak terasa nih dokter, kita sudah sampai di akhir podcast dari perbincangan kita siang hari ini, dan dari penjelasan Dr. Ibrahim tadi, saya dapat menarik beberapa poin penting. Yang pertama, mengenai sedentary lifestyle, itu merupakan gaya hidup yang less aktif, di mana aktivitas yang dilakukan itu match-nya kurang dari 1,5. Kemudian untuk contoh-contohnya seperti scrolling Instagram, kemudian duduk terlalu lama di depan laptop, berbahan, dan banyak aktivitas lagi yang tidak sadar dilakukan oleh remaja saat ini, begitu ya dokter. Kemudian untuk faktor-faktornya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian personal dari kita sendiri, dan juga sosial. Dan bahaya dari sedentary lifestyle ini bisa menyebabkan resistensi insulin yang berujung kepada diabetes mellitus, kemudian peningkatan kadar kolesterol dan penumpukan lemak hingga ke kanker gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk mengenai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini merupakan spesialisasi yang memanfaatkan semua yang berhubungan dengan fisik yang tujuannya untuk rehabilitasi. Nah, untuk ranah kerjanya bermacam-macam. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ibrahim ada 5 bidang. Kalau tidak salah, yang pertama ada pediatri, kemudian muskuloskeletal, neuromuskular, kardiorespirasi, dan geriatri. Nah, itu dia poin-poin penting dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Saya mewakili teman-teman pendengar setia dari Birama, Bincang Ramah Tama, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ibrahim yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita mengenai sedentary lifestyle dan profesi spesialisasi dari KFR tadi. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim dapat motivasi kami semua, terutama sebagai calon dokter begitu ya. Dan sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan banyak mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang kurang berkenan, dan mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Dr. Ibrahim. Ibarat syair gitu ya dokter, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang bolehlah meet up lagi. Ya. Saya Alicia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di Birama episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik dan games berhadiah tiap bulannya. Nah, untuk teman-teman pendengar setia Birama yang ingin menyampaikan kritik dan saran, bisa saja langsung DM di Instagram SHRFKUNED. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat semua ya.